Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Nevita Septiaja Rahayu dengan NPM 250120100520. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana tutorial atau langkah-langkah analisis pengelolaan data yang saya buat menggunakan regresi sederhana dengan menggunakan aplikasi Excel. Sebelumnya, dengan judul penelitian saya adalah pengaruh penggunaan shoulder bag atau tote bag terhadap tingkat risiko skoliosis pada mahasiswi. Penelitian ini disusun sebagai memenuhi tugas evaluasi akhir di mata kuliah Statistika Bisnis. Pertama-tama, kenapa saya memilih judul ini? Karena sekarang di kalangan mahasiswi penggunaan shoulder bag atau tote bag itu sudah banyak yang memakainya. Nah, penelitian ini mencoba melihat apakah terdapat pengaruh signifikan antara intensitas pemakaian shoulder bag atau tote bag dengan tingkat risiko skoliosis yang sangat tinggi. Di sini saya sudah menemukan data terhadap apa yang sedang saya teliti saat ini. Saya sudah menyebarkan kuesioner terhadap teman-teman saya dan sudah dijawab oleh 31 responden ini. Di kuesioner saya terdapat 5 opsi jawaban. Yang pertama sangat setuju, yang kedua setuju, yang ketiga netral, yang keempat tidak setuju, dan yang kelima sangat tidak setuju. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu saya menggunakan shoulder bag atau tote bag dalam durasi yang panjang saat beraktivitas di kampus. Ini sudah dijawab oleh 31 responden. Yang pertama yang menjawab sangat setuju itu ada 6 orang dengan presentase 19,4%. Yang kedua yang menjawab setuju ada 11 orang dengan presentase 35,5%. Yang ketiga yang menjawab netral ada 8 orang dengan presentase 25,8%. Yang keempat yang menjawab tidak setuju ada 5 orang dengan presentase 16,1%. Dan yang terakhir yang menjawab tidak setuju itu ada 1 orang dengan presentase 3,2%. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu saya merasa penggunaan shoulder bag atau tote bag berpotensi berkaitan dengan tingkat risiko skoliosis. Ini sudah terjawab oleh 31 responden. Pertama, yang memilih sangat setuju sudah terjawab oleh 18 orang dengan presentase 58,1%. Kedua, yang memilih setuju sudah terjawab dengan 10 orang dengan presentase 32,3%. Ketiga, yang memilih netral sudah terjawab dengan 2 orang dengan presentase 6,5%. Keempat, yang memilih tidak setuju sudah terjawab 1 orang dengan presentase 3,2%. Dan untuk opsi sangat tidak setuju itu tidak ada yang menjawab. Nah, dari hasil kuesioner yang saya teliti, analisis yang akan digunakan dan hipotesisnya itu analisis yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana untuk menguji ada tidaknya pengaruh penggunaan shoulder bag atau tote bag terhadap tingkat risiko skoliosis pada mahasiswi. Hipotesis H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan shoulder bag atau tote bag terhadap tingkat risiko skoliosis pada mahasiswi. Yang H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan shoulder bag atau tote bag terhadap tingkat risiko skoliosis pada mahasiswi. Teknik pengambilan data yang digunakan. Data penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form dengan 31 responden dengan kriteria mahasiswi yang menggunakan shoulder bag atau tote bag dalam aktivitas perkuliahan. Nah, di sebelumnya saya juga menjelaskan di kuesioner saya juga ada 2 pertanyaan dan opsi 5 jawaban, yaitu yang pertama sangat setuju, yang kedua setuju, yang ketiga netral, yang keempat tidak setuju, dan yang terakhir yang kelima itu sangat tidak setuju. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Data yang digunakan bersifat kontinu karena variabel penggunaan shoulder bag atau tote bag dan tingkat risiko skoliosis diukur dalam rentang nilai tertentu. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert 1-5, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat penggunaan shoulder bag atau tote bag yang semakin intens serta tingkat risiko skoliosis yang semakin tinggi.
Nah, ini untuk data mentahnya yang sudah diisi oleh 31 responden. Hasil pengolahan data ini diperoleh menggunakan rumus Excel. Berikut ini adalah langkah-langkah saya menggunakan rumus di Excel. Langkah awal, kita berada di slide data, di toolbar data itu, terus kita pencet data analisis tersebut. Jika sudah kita klik data analisis, kita scroll dan pilih regression. Jika sudah menemukan regression itu, kita klik OK. Jika sudah klik OK, kita input Y sama X di data sebelumnya itu. Nah, setelah kita pencet input Y, kita copy data yang di tabel Y, terus kita masukkan di regression tersebut. Jika sudah, kita input X range seperti cara yang sama sebelumnya. Kita copy semua datanya, terus kita masukkan di regression itu. Jika sudah, kita centang confidence level, terus output range, residual plots, line weight plots. Jika sudah, kita masukkan data-data tersebut di output range. Jika sudah, kita pencet regression itu, terus kita taruh di tabel lainnya. Jika sudah mengoutput range, nah data ini seperti data-data di sebelumnya itu. Jika datanya sudah sesuai dengan data sebelumnya, kita rapikan sedikit-sedikit bagian yang perlu dirapikan, seperti ini. Hasil interpretasi data dari data di atas dapat disimpulkan bahwa nilai R hitung lebih kecil daripada R table, serta nilai p-value sebesar 0,1159 lebih besar dari 0,05. Dengan koefisien korelasi antara penggunaan shoulder bag atau tote bag dengan tingkat risiko skoliosis tidak signifikan dan tergolong rendah, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Uji asumsi validity menunjukkan nilai R-square yang rendah 0,0859. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 8,6% variabilitas tingkat risiko skoliosis atau Y dapat dijelaskan oleh variabel penggunaan shoulder bag atau tote bag atau yang bisa disebut X. Artinya, kemampuan variabel penggunaan shoulder bag atau tote bag dalam memengaruhi tingkat risiko skoliosis pada mahasiswi hanya sebesar 8,6%, sedangkan 91,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Untuk selanjutnya, yang B, pada analisis ini tidak dilakukan uji outliers secara khusus sehingga masih terdapat kemungkinan adanya data ekstrim yang dapat memengaruhi hasil analisis. Oleh karena itu, diperlukan pengujian lanjutan untuk memastikan tidak adanya outliers dalam data penelitian. Yang terakhir, C, distribusi residual tidak dianalisis secara mendalam sehingga asumsi normalitas residual belum dapat dipastikan. Hal ini menjadi salah satu keterbatasan dalam penelitian ini dan perlu diperhatikan pada penelitian selanjutnya. Dapat disimpulkan bahwa secara perhitungan koefisien korelasi dan uji signifikansi H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan shoulder bag atau tote bag dan tingkat risiko skoliosis pada mahasiswi. Namun berdasarkan nilai koefisien determinasi yang rendah, kemampuan variabel penggunaan shoulder bag atau tote bag dalam menjelaskan tingkat risiko skoliosis masih sangat terbatas.
Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan ukuran sampel serta menambahkan variabel lain yang relevan agar hasil penelitian selanjutnya lebih komprehensif dan akurat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih semuanya.